Salam satu jiwa Pancasila. Satukan cita, satukan rasa, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Di sini saudara, di sana saudara, di sana saudara. Walau berbeda suku agama, kami semua bersaudara. Orang semua bersaudara. Salam satu jiwa Pancasila. Salam satu bangsa Indonesia. Salam satu cinta. Semuanya yuk, Indonesia. Indonesia. Sekali lagi, salam. Salam satu jiwa Pancasila. Salam satu bangsa Indonesia. Salam satu cinta Indonesia. Apapun agamamu, apapun sukumu, apapun golonganmu, kita adalah Indonesia yang berbineka tunggal ika. Siapa kita? Salam satu jiwa. NKRI harga mati. Holopes kuntul baris, gotong royong untuk Indonesia maju. Yo, di sini saudara, di sini saudara, di sana saudara. Walau berbeda suku agama, kami semua bersaudara. Salam untuk Indonesia. Salam satu jiwa Pancasila. Salam satu bangsa. Waktu 2002, pada waktu perubahan ke 2002 itu ada kelompok yang menyebutnya Middle Heads Lokal, antara lain Pak Amir Nasrullah, almarhum Pak Widiati Hartono dan sebagainya. Itu antara lain ya menolak itu, dan faktanya terjadi. Yang kedua Pak, GBHN nggak ada Pak. Tempo hari ada GBHN. Sekarang itu sesuai dengan kampanye, janji-janji dari kontestan. Jadi itu yang barangkali juga kelemahan daripada sistem yang kita lakukan sekarang ya. Begitu. Betul Pak ya? Izin menambahkan Pak ya. Jadi membuat GBHN itu tidak gampang. Sebenarnya kita harus berpegang pada tujuan bernegara. Itu harus pegang teguh oleh siapa saja. Yang pertama adalah membentuk suatu negara yang melindungi segenap warga negara dan tumpah darah. Yang pertama. Yang kedua adalah sejahtera. Yang ketiga adalah cerdas. Yang keempat ikut perdamaian dunia. Nah, orang-orang DPR itu Pak, punya nggak kemampuan untuk menjabarkan itu? Apalagi ada artis kala itu, nggak nutut pikirannya Pak. Karena sebetulnya dia harus bisa mengurai mana yang tujuan itu bersifat survival, mana tujuan yang bersifat vital, mana tujuan bersifat major utama, major ya, yang ketiga peripheral.
Nah, kalau dia bisa mengurai itu, maka akan bisa terumuskan kira-kira persoalan apa saja bangsa ini yang harus ditangani, dirumuskan. Mereka nggak mampu untuk mengurai itu, Pak, karena dia nggak punya pendidikan untuk itu. Sebetulnya Lemhanas itu adalah melting point, pertemuan antara pemimpin militer sama sipil. Apakah mereka pernah Lemhanas? Ya, pernah, ada yang bayar 6 juta itu atau berapa itu, tapi hanya sayang padam saja. Tapi inti permasalahannya dia nggak bisa. Bagaimana merumuskan situasi lingkungan strategik? Ini harus mampu memulai, Pak. Dari lingkungan strategik tadi, mana kira-kira ancaman hiporeksas kebutuhan kami itu? Punya kemampuan nggak dia? Nggak bisa, Pak. Apalagi kemarin 2 kali Lemhanas dipimpin oleh orang yang tidak pernah sekolah Lemhanas. Rusak, kita dirusak dari sistem pendidikan juga. Jadi betul-betul negara kita itu dalam keadaan yang porak-poranda kalau kita ngomong sebenarnya di semua bidang. Sekarang mental bangsa kita mental cuan, itu saja yang diberikan. Nah tadi, kenapa korupsi banyak? Karena itulah, Pak, konsep persaingan. Untuk bisa berkuasa, dia harus menangkan persaingan. Untuk menangkan persaingan, dia perlu kekuatan. Oleh karena dia membangun kekuatan beruang. Dari mana? Ya nyolong itu. Jadi kalau di dalam sistem kepartean, nyolong itu lumrah kan. Ya, kemarin yang berapa yang sudah cerita itu, kemana uangnya? Nggak jelas. Ya. Jadi intinya memang kita harus, yang dasarnya itu, asal dari revolusi yang kedua 98 dan ditata ulang benar. Karena kalau kita bicara pemimpin, kalau syariat Islam bilang kriterianya adalah rukun iman. Iman kepada Allah, bagaimana agamanya dia, perilakunya, implementasinya dalam kehidupan. Iman kepada malaikat itu lurus, nggak bengkok-bengkok. Bagaimana komitmen dan integritasnya. Yang ketiga, iman pada kitab. Punya nggak dia ilmu tentang hal tersebut? Iman pada Rasul, sidik amanah tapi patuh dia. Iman pada pokok qadar, dipertimbangkan baik buruknya. Yang keenam, iman pada hari akhir. Hari akhir itu waktu, berapa lama dia punya ilmu itu, dan bagaimana kondisi pribadinya. Masih kuat enggak? Kalau seperti Mahathir masih ngetekes itu, tetap bisa dipilih. Ya. Jadi banyak harus yang diperbaiki. Itu ukuran agama. Tapi kalau ukuran nasional, pakai Pancasila. Bagaimana agamanya? Yang pertama, bagaimana ilmunya? Adil dan beradab. Adil adalah harmonisasi daripada aida. Beradab itu teknologi, sains dan teknologi. Yang ketiga, nasionalisme sebagai bangsa. Yang keempat, etika dan budayanya sebagai bangsa Indonesia bagaimana? Masa seperti Ahok yang kurang ajar itu dipilih jadi pemimpin? Nggak bisa.